Semua orang ngelihatnya nggak ini lagi, pokoknya nggak ngerendahin UKM lagi. Berarti di rumah kayak gitu juga? Iya. Jadi inilah semua jalan dari Allah yang memang message-nya jelas, kamu harus bantu. Nah, terserah ya mau ngapain. 1, 2, 3. Oke. Ibu, maaf nih. Izin. Saya Indira Mawati. Oh iya. Maksud saya memperkenalkan diri, kenapa saya pengen ngobrol sama ibu. Mau sambil direkam. Ya, boleh ya? Boleh. Nah, pertanyaan pertama, ini ibu dari mana? Saya Srengseng. Srengseng City. Balaraja. Kamu baru. Bambu Selatan, Palmerah. Oke. Oke. Baru. Oke. Paling jauh Priok. Ini jauh-jauh ya? Iya. Jauh banget kan? Main kesini kenapa gitu? Ceritanya kan itu aku lihat dari itu Nur Corner gitu ya. Terus kok wah tempatnya kayaknya asik. Instagramnya siapa? Instagramnya teman ada. Terus aku lihat tempatnya asik nih, cocok nih kita kan suka foto-foto nih biasa ibu ya. Terus ya udah kita kesini gitu ya, ternyata emang tempatnya emang benar-benar bagus banget ya. Tapi udah tahu kan ini punya siapa? Udah tahu, makanya tadi justru izin kita untuk ke sana. Karena itu kita pengen tahu gitu. Oke, nah setelah tahu ya, setelah lihat, kira-kira seneng nggak sama tempat ini? Tempatnya bagus. Yang bikin bagus tempat foto-fotonya. Terus apa lagi? Nyaman. Terus apa lagi? Makanannya buburnya juga tuh. Bubur ayamnya enak juga. Saya penasaran bubur ayamnya. Tadi kan kita minta bubur nih, dia habisin sama dia. Ya udah kalau gitu. Bayarannya gimana? Oh iya tuh. Terutama dengan bapak ini. Bapak siapa? Patung. Bang Tommy rajin. Kayaknya apa tuh? Orang belum habis piringnya udah diambil. Bener-bener rajin Bang Tom. Oke-nya apa lagi pelayanan? Ramah. Ya ramah. Nawar-nawarin, kita nggak mau kopi, ditawarin kopi. Dia gitu. Udah kenyang lagi. Kalau kata dia nggak rame. Ya udah ibu hantar nuhun. Ya Ayo Kemon kita foto dulu. Agak sedih deh kalau sejarahnya Nur Corner tuh, karena banyak sekali orang yang memang mau membuat Nur Corner ini menjadi happening gitu. Nah rupanya di Bali tuh ada hotel yang saya suka banget, kayak di Paris, tapi warnanya warna Tiffany yang biru gitu. Waktu itu saya lagi di Seminyak, saya mau pipis, akhirnya saya numpang di hotel itu. Ternyata si Bu Sita almarhumah ini yang bikin hotel itu. Jadi kayak pucuk cinta ulam tiba, terus begitu dia lihat tempat ini, aduh Mbak Nur nanti aku gini gitu. Iya Mbak, ya dong please, aku udah gemes nih soalnya udah. Nah dengan berjalannya waktu, dia gambar dengan suaminya. Terus pokoknya saya maunya dijebol aja, diblongin ini lebih banyak jadi orang bisa makan lebih banyak ininya, terus ada merchandise. Saya bilang oke, udah dia yang mikirin. Tapi memang setelah udah jadi itu kan saya kan paling cerewet ya, ini saya nggak mau kayak gini ya, kayak tadi rumah
rumah kaca itu tadinya nggak dikasih kaca atasnya. Saya bilang, nggak bisa ini. Karena ini tanaman, dia harus ada matahari tembus. Jadi ganti, saya nggak mau di ini gelap kalau kayak gini. Ganti kaca, karena saya memang semuanya itu akhirnya saya robah-robah gitu kan. Terus kayak yang ini juga kan, ini udah ini tadinya ini meja juga. Saya bilang enggak. Saya nggak mau karena ini terlalu maksa. Jadi harus ada corner yang kita bisa relax. Sofa ini kan Nur Corner namanya juga. Ya udah, jadi ini saya sendiri yang ngerubah-rubah dengan segala ya, karena memang kalau udah senang interior ya itu udah kayak naluri aja. Iya. Terus kebetulan emang barang-barang saya kan masih koleksi saya udah saya keluarin deh, keluarin semua. Terus jadi ini udah berapa bulan ya kalau dihitung sama gedung baru, gedung baru dan gedung lama tuh? 2019, 2020, sekarang 2021, udah 22 ya, 3 tahun ya. 19, 2021, 2022, 2 tahun sih sebetulnya. Sebenarnya tujuannya bukan untuk kayak cari apa ya, cari pemasukan, bukan. Tapi untuk menampung UMKM. Betul. Jadi saya tuh memang karena Mas Andi coba dong kamu pikirin ya udah deh Bang. Padahal itu belum jadi menteri ya waktu itu. Belum jadi menteri. Belum, karena memang Bang Sandi dari dulu kan dari dia Wagub pun memang dia udah ngebina UKM kan, dengan OKOC. Aku ikut OKOC. Jadi akhirnya kita selalu bilang ya udah deh Bang, mungkin pasti kita bisa nolong ya kalau memang tempat yang strategis. Akhirnya memang yang saya bilang karena kita niatnya membantu, jadi sama Allah tuh dikasih mudah aja jalannya. Walaupun waktu itu Bang Sandi kan agak bawel ya, udah deh Bang kamu gak usah ikut campur ya. Aku bilang kalau urusan ini, urusan saya, udah kamu tenang aja. Nanti UKM ini, semua orang ngelihatnya nggak ini lagi, pokoknya nggak ngerendahin UKM lagi. Ya udah deh terserah. Ini Mas Abil, sini Mas Abil, kamu juga harus masuk. Mas Abil adalah? Mas Abil orang di balik Nur Corner ini, salah satunya ya. Jadi Mas Abil ini dia yang selalu kalau saya udah Mas Abilnya ketutupan sini. Ya, Mas Abil selalu dia pemalu. Nah, Mas Agninya mana ya? Nggak ada ya? Ya, nanti kita episode berikutnya. Oke. Konsep yang bangun. Apa ya? Lakuin perintah. Iya. Tapi kalau nggak ada Mas Abil, ini saya nggak terlaksana ya, karena Mas Abil yang bisa ngeladenin misalnya. Mas Abil, Mbak Nur nggak mau ya, ini 24 jam harus berubah, pokoknya gimana caranya Flora Jonggrang harus beneran serius, apa yang minta diganti 24 jam? Banyak sekali. Wow. Mas Abil, kita harus punya foto-foto yang before sama after, nanti dicetakin biar Mbak Nur yang ini, terus nanti kita framing semua. Oh iya, lucu. Karena itu yang akan jadi dokumen 24 kita. jam ya? Iya. Sampai air mati atau Mas Abil nggak bisa ini. Udah tenang Mbak Nur nggak boleh stres, pokoknya nggak boleh stres. Iya, tapi harus gerak ya, nggak bisa ini. Jadi mulai dari air ledeng. Iya, jadi dulu, nah ini kenapa ruangan ini kita keep ya Mas Abil? Waktu itu yang ada Ibu Gubernur Aceh ya, hujan, banjir, terus saya udah yang stres ya, aduh mati nih kalau sampai dia kepleset, apa yang terjadi? Ibu Gubernur Aceh terpleset di Nur Corner, kelar selesai, matilah aku ya. Terus aku yang cuman Mas Abil, saya cuman gini, untung si gubernurnya ngadep ke sini, saya yang ke situ, saya cuman ya udah langsung semua kan pegawai saya ngepel meres udah yang namanya di sini persis di sini nih. Ini kita nggak ganti marmernya, memang udah yang lama. Akhirnya saya cuman ya Allah gimana ini kalau gini caranya harus renovasi. Iya Kak, jadi ada sister in law saya yang in charge juga, sekarang dia lagi pergi. Gak bisa nih gimana ya, aduh kita harus bongkar karena memang ceiling yang depan pun udah nggak bagus kan, udah pokoknya memang udah lama kan, rumah lama yang emang belum direnovasi gitu. Waduh, Allah itu emang hebat ya, cara pemikiran kita dengan pemikiran Allah nggak bisa dilogikain dah. Tiba-tiba PPKM yang Delta. Mas Abilnya udah. Mas Abilnya udah. Semua pegawai saya kena COVID. Saya nangis ya, karena saya bilang ya Tuhan ini masalah nyawa ya. Saya cuma ya Tuhan ini semua pasti ada artinya.
saya harus perjuangkan nasib orang-orang ini yang dimana bermula dari Nur Corner. Jadi saya bilang sama Mas Abil sama Mas Agni yang suaminya Bu Sinta, Mas Agni, Mas Abil, saya merasa berhutang budi saya bilang. Karena yang membuat Rumah Nur Corner ini memang orang-orang yang berdedikasi tinggi, mereka dengan hati yang ikhlas. Saya tahu banget itu, aduh, saya sampai udah nggak habis pikir ya, cuma nangis aja saya, cuman ya Allah, oke, semua pegawai saya kena semua. Pokoknya saya cuma bilang, kalian pokoknya masuk rumah sakit, saya nggak mau tahu, udah biaya nggak usah dipikirin. Yang penting selamat. Alhamdulillah selamat semua. Begitu udah jadi, Nur Corner harus ada di seluruh Indonesia. Kenapa harus seluruh Indonesia? Karena makanan Indonesia itu semuanya enak, tapi nggak ada satupun makanan kita yang terkenal di dunia. Terus mau bikin lagi? Iya. Abis dari Jakarta ke kita insya Allah nih mau di Bali, terus abis itu mau di Lampung, terus nanti Makassar, ya pokoknya paling banyak sih di Jakarta. Udah mulai kayak pembangunan gedungnya. Mereka justru, saya punya tempat, tolong dong, ayo Po. Sabar ya, saya bilang. Saya napas dulu karena maksud saya harus tahu sistemnya gimana. Karena ini kan kualitas harus dijaga. Iya. Kalau nggak nanti Nur Corner yang jelek kan. Boleh masukin makanan yang enak-enak, tapi harus saya tes dulu, saya bilang. Karena semakin banyak makanan yang terjual, buat saya itu semakin bagus. Karena kan berarti kita makin banyak bantu orang, bantu UKM. Nanti kalau yang di Bali, di mana itu, saya harus datang dan harus cek debunya ada. Saya harus make sure semua ada kamera karena saya harus bisa lihat dari CCTV. Dan jangan salah, saya harus punya orang di sana yang bisa cek menerjemahkan ya. Iya. Nggak bisa gampang begitu aja karena itu yang saya jaga kualitas. Buat saya kebersihan nomor satu. Gak boleh jorok, harus bersih, semuanya harus higienis, dan para waiters pun mereka harus attitude, akhlaknya pun juga harus. Tadi ngobrol nih sama ada rombongan ibu-ibu nih dari SMP mana gitu kan, udah direkam juga di sini. Terus yang ditanya tadi ada Pak Tommy, gimana Bu? Tanya pelayanannya, gimana pelayanan? Wah bagus katanya gitu, cepet banget, minta apa cepet, katanya gitu. Sampai saya belum makan selesai aja udah diambil piringnya. Itu bercanda. Saking cepetnya. Ngaco ya. Ada-ada aja. Itu emang ini semua saya harus terus bawel. Iya harus gitu ya. Kuncinya nih quality control. Kalau enggak emang susah ya. Semua tempat harus kayak gitu ya. Betul, karena memang saya udah mempelajari beberapa tempat yang teman saya punya pun memang kita harus punya kayak pelatihan bagaimana menservis itu. Karena saya mau orang tuh mendengar kalau dari Nur Corner, enak ya, tahu nggak sih, udah itu, udah ini, udah gini, gak ada gitu. Pokoknya semua yang mereka saya memang detail. Sampai musola pun saya yang turun tangan sendiri. Nah itu tadi ibu-ibu tadi itu pada foto semua, terus udah gitu mau ditaruh di Instagram, gitu-gitu. Tadi tuh pada foto di dalam tuh, Di mana? Di VIP room. Iya, yang ada foto-foto Bang Sandi, iya betul. Maraton, iya, itu belum full. Saya belum taruh, makanya nanti belum taruh semua. Belum. Jadi itu baru sebagian kecil. Di sini makanan favoritnya apa? Aku tuh senengnya di sini tuh ketupat sayur. Ketupat sayur. Ya. Kalau Bang Sandi? Terus Bang Sandi sih bubur ayam bubur lah ayam. Dia dengan kalau udah itu aja dia udah. Udah itu aja. Nggak bosan-bosan. Nggak bosan-bosan, sama kayak Sulaiman udah. Ida nggak bosan-bosan apa emang malas nuker-nuker ya udah. Mbak Ida, ini saksinya. Sini Mbak Ida. Sini Mbak. Saksi. Nah, ini kalau mau diinterogasi ini Mbak Ida ini salah satu orang yang paling awet. Mbak Ida sini. Sini. Orang yang paling awet dan paling setia. Jadi dulunya di driving range. Mbak Ida di bagian di driving range. Waiters juga. Bapak itu kan sering sukanya kan olahraga. Jadi Bapak golf juga, lari juga, sepeda juga. Terus Bapak tuh ada komunitas berlari untuk berbagi. Waktu itu kan mencakup
apa maksudnya semuanya gitu ya. Iya. Terus tiap ke situ pasti pesannya bubur. Iya. Buburnya sampai berapa, Mang? Bapak tuh bawa rombongan. Bapak banyak teman-temannya, Bu. Iya. Apalagi kalau kayak Sabtu atau hari Minggu itu weekend, itu kita nyiapin bubur itu benar-benar sampai ada tamu itu sampai pada ribut gara-gara bubur gitu, nggak kebagian. Habis terus. Iya. Akhirnya Mbak Ida, tolong Mbak Ida, tukang bubur itu mau berada dimanapun harus dibawa ke sini. Udah nggak ada. Jualan. Kan udah. Iya. Ya Mbak Ida ini, silakan ditanya. Ya pokoknya dengan segala Terciduk, ya. macam ya kita usaha sampai kita telepon-teleponan. Ya dia udah pulang kampung, udah ke Sukabumi. Kita telepon-teleponan. banget Iya. Terus dia udah buka di ini pesantren gitu kan. Akhirnya kok gimana nih caranya sampai kita buatin bubur palsu. bubur palsu. Iya, Tapi orang tahu ya. Bapak Nggak tahu kata bisa. Bapak gini. Nggak. Ini bubur palsu ya. Ya Allah, begini. Karena orangnya susah, Bu, mau dipanggilnya masih inilah dia Masih nggak mungkin mau. karena takut belum gitu rame gitu dia di Jakarta juga kan. Akhirnya lama-lama mau juga, ya udah. Akhirnya ya udah jadi sekarang alhamdulillah, Bu. Maju. Itu tadi aku udah nyicip dicobain rujak bihunnya. Aceh. Rujak Aceh. Iya. Itu enak banget. Emang itu salah satu Asli favorit. Aceh. Iya. Favorit. Di sini ada yang bikinnya juga berarti orang Aceh dia juga. ngedrop. Oh. Kan UKM. Oh iya Jadi iya kita iya. nggak mau iya. buat di sini. Oh nggak ada yang buat sama sekali Nggak berarti. panasin. Jadi kalau di sini tuh. Oke. Pok kan apa kayak setiap debu nggak ada. Berarti di rumah kayak gitu juga. Iya. Anak-anak, makanya. iya anak-anak. Anak-anak sih udah, aduh Mam, udah deh mama tuh ya kebiasaan nggak bisa, udah pokoknya gemes gitu. Bang Jadi, Sandi juga harus Bang rapi. Sandi juga kalau makanan Atau dia emang rapi? dia rapi, tapi Oh. dia nggak sedetail saya. Kalau saya tuh kan sampai yang misalnya nih Bang Sandi pulang kantor ya, Bang ganti baju dulu ya, nggak ada ya kamu ini harus mandi dulu, ada di bawah kamar mandi yang buat fitness. Ganti baju rumah gitu. Kalau mau tidur pun kamar ganti baju lagi, khusus yang buat kamar tidur. Kalau enggak, Oh nggak boleh, sama saya nggak boleh masuk. apa dimarahin? Nggak boleh masuk. Nggak ada, Serius nggak boleh ya, masuk. Kamu nggak boleh, udah sana. Ya ampun, katanya. Udah dari dulu itu sebelum ada COVID udah kayak gitu. Udah parno dari dulu. Oke. Jadinya emang udah pas ada COVID jadi ya udah emang bagus kalau nggak gitu soalnya nggak bersih orang-orang ini. Oh emang kayak gitu ya? Dari muda udah Dari kayak muda sampai kadang-kadang gitu. ya. Diajarin sama ibu enggak atau Sebetulnya gimana? sih enggak. Justru ibu saya yang malah, aduh nanti kamu kalau kayak gitu malah udah ini deh kumannya malah jadi malah apa? Kamu udah nggak kebal lagi. Terus dapat dari mana? Nggak ngerti makanya. Nah kayak gini saya gemes nih. Apa? Oh Nih, yang harus disedot, bekas-bekas ini. Oh iya. Udah gregetan Iya, itu nih tuh dari di tadi bawah- mata di saya bawah nih. meja. Oh iya, bener. Mata saya udah. Oh baik. Nggak bisa baik. ini ya. Abis ini Di kan- rumah juga berarti Oh, ada. iya. Langsung dipanggil itu sih Langsung Mbak. vakum cleaner ya Mbak. Saya nggak mau mana ini. Nggak tahan. Kalau orangnya saya. pada kesel sama Empok gimana? Nggak apa-apa, Biarin tapi aja. mereka akhirnya belajar dari ini. Saya nggak suka. Saya lebih baik rumah jelek tapi apik dan bersih daripada rumah mewah tapi jorok. Saya nggak mau, saya bilang. Jadi yang saya pentingin bukan kemewahan tapi justru kebersihan sama apik dan wangi. Kalau pulang kayak gini, Bang Sandi udah nyampe? Belum, tergantung sih. Ha. Biasanya pulang terus Iya. suruh mandi. Suruh ganti mandi, baju. udah langsung dia, udah tahu karena Udah tahu. bakalan di reject. Bang kan ada Sulaiman, kamu tuh jangan kayak gitu ya. Udah. Iya non, udah ganti dulu di Terus makan malam disiapin makan malam sama udah Empok disiapin semua. ya. Saya ngecek lagi, Mbak, tolong dong makanan buat Bapak hari ini buka puasa gitu. Buka puasa. Berarti Jadi, bentar lagi dong. nggak apa-apa, tenang aja. Dia paling-paling masih di jalan juga. Biasanya nyampe rumah berarti jam berapa? Tergantung karena saya selalu ngecek nanti ke pengawalnya. Bapak mau buka di rumah jam berapa gitu. Bapak sekarang lagi ngapain? Lagi ada tamunya Bu. Oke. Berapa lama lagi Bapak? Nah, jadi
aku udah siapin. Senin Kamis selalu udah puluhan tahun. Nggak pernah bolong. Nggak pernah bolong. Mpok ikut juga nggak? Udah nggak usah puasa dulu. Yang dirasakan puasa Senin Kamis gitu. Itu enak banget. Aduh, itu ya badan kita kalau udah kebiasaan puasa, itu kayak udah apa sih di jiwa tenang gitu. Mau persoalan seberat apapun tenang aja kita hadapinya. Jadi itu berasa langsung. Berasanya udah sangat super. Dampaknya tuh yang ini kayak sekarang nih saya nggak. Jadi kayaknya gloomy gitu, sedih. Aduh kenapa sih harus nggak puasa? Padahal juga makannya juga nggak makan ini juga gitu loh. Tapi why gitu? Intermittent itu fasting sebetulnya Islam udah bener mengajarkan Senin Kamis tuh udah badan kita kan di detox. Jadi harus ada cheating day yang namanya cheating. Nah tapi juga dengan Senin Kamis itu Bang Sandi jadi ngerem dia punya olahraga. Kan nggak bagus kalau tiap hari badan disiksa terus forsir. Nah dengan dia Senin Kamis dia jadi nggak lari, dia seperti kayak apa ya? Kayak ada rest day-nya. Betul. Oh, oke. Dan itu kan kalau kita puasa tuh sebetulnya kayak kita tafakur itu apa ya, berdiam diri tapi semua diistirahatin. Kan badan kita kan juga nggak bisa terus menggiling makanan itu kan, makanya dibikin 1 bulan puasa di Ramadan itu kan udah seperti kayak teko nih kan, dipakai masak kan lama-lama berkerak kan, kayak begitu juga badan kita. Ini yang kita harus edukasi, makanya saya mau orang-orang saya itu harus naik kelas. Bang Sandi itu selalu mengedukasi orang-orangnya, ya nggak usah saya sebutin ya. Dulu ada pegawai kita yang tadinya tukang batu, but now dia udah jadi asisten menteri karena kita sekolahin dan kita ajarin, dan memang berubah menjadi kehidupannya lebih. Ya itu yang harus pendidikan. Ujung-ujungnya saya mengajarkan Nur Corner ini sebetulnya saya mendidik, tapi lewatnya memang bukan seperti di sekolahan, langsung praktek. Kenapa sih si Nur kayak ada sih orang beberapa yang biasa aja Nur Corner, mereka pikir ini restoran buat saya gitu. Saya cuma bilang maaf ya, saya nggak cari keuntungan, saya cuma happy kalau bisa menghidupkan mereka. Dan banyak sekali pengangguran sekarang yang saya sedih, makanya saya selalu nanya ke mereka gimana, dan mereka happy banget. Terima kasih. Dan saya mulai mengikuti cara Jepang ya. Mereka tuh kalau bekerja dikasih tipnya itu jadi ada kayak tabungnya, makanya saya nanti mereka dibagi rame-rame. Jadi begitu udah akhir bulan mereka dibagi, jadi semuanya rata ya kan. Karena kan capeknya rame-rame sama-sama gitu. Iya. Jadi sekarang kita balik lagi nih, Mpok. Kan sekarang Bang Sandi itu udah menteri, sebelumnya wakil gubernur, sebelumnya lagi kan pengusaha gitu. Dari semua untuk keluarga, untuk Mpok gitu, lebih suka yang mana? Lebih enak yang mana? Maksudnya sosok Bang Sandi ini mendingan jadi pengusaha, mendingan jadi menteri, mendingan jadi wagub, mendingan apa gitu? Memang kalau duduk aja untuk waktu, memang kalau keluarga. Sebetulnya kan emang dari waktu Bang Sandi pengusaha ya, memang beda ya. Jadi kita ini seperti naik terus, ibaratnya naik ke tangga yang makin tinggi makin kencang dong anginnya. Begitu juga kehidupan. Jadi kita tuh sebetulnya memang kan hidup adalah pilihan. Maksudnya ya kita memilih sesuatu yang memang ada risikonya lah semua. Tapi kalau buat saya, at the end of the day, manusia itu kan yang bermanfaat, yang ibaratnya gini loh. Nanti someday kita akan menjadi tua, pasti kan kita akan bertanya, apa yang kita udah perbuat? Apa yang sebetulnya kehidupan kita ini, apakah kita bermanfaat, apakah kita sudah memberikan sesuatu yang bisa orang lain hargai, bisa orang lain merasakan, oh iya ya, alhamdulillah itu suatu kepuasan batin. Jadi
kalau mau ditanya kenapa sih Sandi udah enak loh Nur, bisnismen, kamu tuh ngapain sih? Ada yang bilang gitu? Oh banyak, tapi saya sebaliknya, oh berarti mereka itu tidak memikirkan sesuatu yang memang, itu selfish banget sih memang, sangat selfish ya. Karena buat saya, kita udah dikasih begitu banyak rezeki ya sama Allah. Anak-anak yang baik, soleha, soleh ya. Terus kata Allah gini, oke deh kan lo udah gua kasih yang lo mau. Nah sekarang gantian dong, sekarang gua mau lo membantu juga dong semua orang-orang yang memang perlu bantuan. Sebetulnya itu message yang jelas, saya sudah berkali-kali ya. Kita itu tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah yang namanya, memang ya ini yang saya bilang dari waktu itu Bang Sandi ketua HIPMI, itu semua tidak pernah yang kita berharap pengen jadi, enggak. Tapi lucu memang ini dengan berjalannya waktu, dengan semua yang saya tadi bilang, manusia berusaha tapi Allah yang menentukan. Jadi inilah semua jalan dari Allah yang memang message-nya jelas, kamu harus bantu. Karena bangsa ini perlu orang-orang yang memang punya niat bukan untuk kepentingan pribadi. Karena buat semuanya kita udah cukup, lebih dari cukup. Apa sih yang kita nggak punya? Maksudnya udahlah ya. Kalau kita mau greedy yang segala nggak akan ada cukupnya. Memang itu sifat manusia. Tapi kita mesti punya batas. Mobil aja ada remnya, ada rem tangan. Manusia juga begitu. Kalau bukan kita yang memberikan contoh, siapa lagi? Dan ini regenerasi ke depan, ini harus dipersiapkan. Apalagi yang anak-anak seumur Sulaiman, bayangin mereka sudah diperkirakan stunting. Belum lagi kekurangan gizi. Mau bagaimana bangsa Indonesia ini melawan bangsa-bangsa lain? This is our generation. That's why saya betul-betul, karena kalau saya bisa membantu ibu-ibu yang memang mereka berjuang untuk anak-anaknya sekolah, untuk kehidupannya, insya Allah saya yakin dengan seperti bola salju ya. Jadi bisa makin lama makin besar, dan insya Allah Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat dan hebat. Itu yang saya mau. Po hatur nuhun untuk waktunya. Tadi udah diajak keliling. Makasih ya Po ya, sehat selalu. Kalau yang ini bagus dari Sunpride kalau yang ini. Jadi pasti kan kalau buah-buahan pasti itu laris. Sehari bisa berapa banyak tuh Po? Makannya. Yang dimakan konsumsi. Lumayan ya, kita makannya tuh kan pagi jus ya. Terus nanti kalau habis makan siang biasanya dibikin salad ya. Kalau jus ada resep khusus nggak, apa campurannya apa aja gitu dicampur-campur? Sebetulnya sih saya selalu bilang harus variasi ya. Ya udah, ini sponsor dari Sunpride. Aduh. Ini ada tulisannya Ibu Nur Asia Uno. Bagus banget. Makasih Sandra. Terus kalau yang ini sponsor lain ini dari Tim Kopi Tim Kopi. Jadi ada yang itu yang besar. Keren banget nih gula aren Tim Kopi. Sama ini macam-macam rasanya. Tim Kopi. Hebat. Kopi, terus kalau ini latte. Ya, kalau ini dari aku. Wah, banyak banget. Banyak hadiahnya nih. Kalau ini dari aku. Oh, ini surprise ya. Iya. Boleh dibuka? Boleh banget, boleh banget. Diintip ya, diintip. Boleh banget. Kepo ya. Mudah-mudahan bisa. Kayaknya aku tahu nih. Ya tahu lah. Tumbler. Aku paling suka. Aku paling suka tuh, lihat buka aja. Aku sebetulnya tidak mau. Oh, nggak suka nyobek ya? Nggak suka nyobek. Selotipnya rapi. Betul sekali. Atau nggak cutter? Iya, kok tahu sih, atau nggak gunting dah. Mbak, saya kalau nyobeknya harus hati-hati deh. Iya, nyobek juga hati-hati. Nyobek aja, Po. Sayang deh. Gemes kan? Luar biasa ya sih, Po ya. Biasanya urusan kerapihan. Enggak. Tapi emang sampah aja saya lipet, tahu nggak sih? Sampah dilipet. Ini nih, ini kan dilipet kayak gini nih. Jadi biar dia nggak berantakan. Ya ampun. Ya udah.
Ya ampun. Apa namanya? Beneran loh sampah pun. Biar bentuknya juga rapi. Bagus banget. Coba dilihat tulisannya, Mpok. Oh, Indie Story. Iya. Keren. Thank you. Thank you so much, Mbak Indi. Sehat selalu ya, Mpok ya. Sama-sama.